pagi, Bu. Selamat pagi. Wah, pagi ini Bu sangat ceria sekali, Bu. Iya. Baik, Ibu, permisi, Bu. Ibu dengan Ibu siapa namanya? Saya Ibu Nabila. Oh, baik, Ibu Nabila ya. Jadi, di pagi hari ini saya bertugas ya, Bu, dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Nah, nanti di sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai masalah Ibu seperti itu. Tapi saya ingin bertanya mengenai pengkajian data terlebih dahulu ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Pasinta. Jadi, Ibu kalau bersedia, Ibu bisa menandatangani informasi yang di sini ya, Bu. Jadi, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah Ibu siap? Baik, Ibu. Ibu lagi merasakan sakit kepala hebat nggak, Ibu? Enggak. Pandangan mata kabur? Enggak. Pembengkakan wajah atau tangan, Ibu? Tidak ada. Enggak ya. Bengkak dan kemerahan pada payudara? Enggak. Pendarahan banyak dan berbau? Enggak. Nyeri tungkai atau demam tinggi? Enggak. Baik, Bu. Selanjutnya saya ingin menanyakan pengkajian data terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Ibu dengan Ibu siapa namanya? Saya Ibu Nabila Fauzia. Nabila ya. Umurnya berapa, Ibu? Saya usianya 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaannya apa, Ibu? Saya pekerjaannya karyawan. Karyawan ya, Bu. Agamanya? Muslim. Muslim. Pendidikan terakhirnya apa, Ibu? S1. S1. Ibu dari suku mana? Sunda. Bangsa Indonesia ya, Bu? Alamatnya di mana ya, Bu? Saya alamatnya Jalan Kampung nomor 5. Baik, Ibu. RT RW-nya boleh disebutkan, Bu? RT 3 RW 6. Ibu, Ibu saya ingin bertanya untuk nomor telepon Ibu, takutnya nanti sewaktu-waktu saya membutuhkan atau keperluan mendadak bisa menelpon Ibu. Ya, Boleh, Ibu? 085 Baik. 640 935 975. Selanjutnya saya ingin menanyakan biodata suami Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Permisi, Bu, nama suami Ibu siapa, Ibu? Pak Harun. Umurnya 28 tahun. pekerjaannya tuh boleh tahu? PNS. PNS ya. Agamanya, Bu? Selain Karena yang terakhir apa, Ibu? S2. S2 ya. S2 apa, Ibu, kalau boleh tahu? Ekonomi. Suku bangsanya sama apa? Betawi. Betawi. Alamatnya? Sama Jalan Kampung nomor 5. RT 3 RW 6. Kalau boleh tahu, alamat kantor suaminya, takutnya ada nanti keperluan mendadak gitu ya. Kalau Ibu nggak bisa dihubungi. Jalan Merdeka nomor 25. Dan nomor teleponnya Samain aja sama nomor saya. sama ini. Ya. Jadi HP Ibu dipegang suaminya ya. Bisa jadi. Oh. Ibu, pada saat kesini Ibu ada keluhan bersama nggak, Bu? Sama bersama saya sakit perut sih, Bu. Masih sakit perut ya, Bu ya? Karena saya ingin menanyakan antenatal, Bu. Tahu riwayat misalnya yang lain. Pemeriksaannya di rumah sakit di sini ya, Bu ya? Rumah sakit Bersalin Cilandak ya? Ibu ada komplikasi nggak waktu pada saat bersalin? Komplikasi saya hipertensi. Hipertensi ya, Bu? Usia kehamilan Ibu waktu pada saat melahirkan berapa, Bu? 38 minggu. 28 minggu ya? Dan ini anak yang keberapa, Ibu? Ini anak yang kedua. Kedua. Ibu, selanjutnya anak Ibu lahir berarti tanggal kemarin apa? Iya, kemarin. Kemarin tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7 Oktober. Oktober ya, Bu? 7 Oktober. Jam berapa, Ibu? Jam apa sih? Malam aja sih, jam berapa ya? Malam, tengah malam sih jam 10-an. Jenis kelaminnya perempuan.
tingginya Bu 40, 48. 48 ya? Ibu, saya ingin menanyakan pada saat persalinan, Iya. Ibu ada episiotomi, dilakukan episiotomi nggak Bu? Enggak ya? Plasentanya juga lahir standar ya Bu? Iya, pasangan. Berarti perineumnya itu utuh ya Bu ya? Nggak ada ruptur juga. Ibu pada saat persalinan, Ibu menerima infus cairan nggak Bu? Dipasang infusan sama bidannya? Dikasih gitu kayaknya. Dikasih ya Bu ya? Karena hipertensi tadi. Begitu. Saya ingin menanyakan riwayat KB ya Bu ya? Ya. Sebelumnya Ibu pernah memakai KB apa Bu? Saya pakai KB untuk 3 bulan. 3 bulan ya Bu? Lama penggunaannya Ibu ingat nggak? 3 tahun. 2 tahun. Ada keluhan nggak Bu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ibu di kehidupan sehari-hari Ibu ini memiliki adat istiadat atau sosial budaya yang dihidupi di lingkungan keluarga masyarakat? Selama persalinan Ya? ada sih, kayak nyimpen apa sih namanya, panggilan gitu Gimana Bu? di apa sih namanya, dibra. Habis itu kayak nyimpen cermin gitu di bawah bantal. Ibu untuk psikososial Ibu hari ini misalkan Ibu menerima kelahiran anaknya dan merasakan bahagia gitu. Ya, saya alhamdulillah sih bahagia banget ya punya anak yang kedua ini. Yang pertama anaknya laki-laki apa Perempuan. perempuan? Jadi sekarang emang anak yang udah ditunggu ya Bu? Iya, betul sekali. Ibu kalau suami mendukung juga Bu? Ya, amin. Sangat menerima Iya. kalian itu ya Bu? Jadi Bu, sekarang saya ingin menanyakan tentang pola nutrisi ya Bu ya. Ya. Untuk pola makan minum Ibu teratur atau enggak ya Bu? Sekarang sih teratur. Sekarang teratur ya Bu? Frekuensinya untuk makan berapa kali sehari? Sekarang kenapa ya saya lebih nafsu makannya lebih tinggi, saya mungkin 4 kali sehari. 4 kali sehari. Makan itu berapa? Itu sering, bahkan tiap malam sama. Ibu ada alergi atau pantangan makanan nggak Bu? Tantangan makan paling saya nggak suka sama durian. Nggak suka durian. Saya ingin menanyakan pola eliminasi ya Bu ya. Untuk buang air kecil terlebih dahulu, Ibu sehari berapa kali Bu? 5 kali deh. 5 kali ya Bu? Untuk buang air besar dalam hari ini udah berapa kali Bu? 1 kali. Udah 1 kali ya. Ada keluhan nggak Bu pada saat buang air kecil atau buang air besar? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya Bu. Begitu. Saya ingin menanyakan pola istirahat Ibu. Ibu tidur siang itu berapa jam? Ini saya kalau tidur siang 1 jam saja. 1 jam ya Bu. Tidur malamnya berapa Bu? 7 Berapa jam. 7 jam. Ada keluhan nggak Bu dalam tidur? Kalau sekarang kan habis beres persalinan ya, mungkin agak capek juga, anak sering nangis di tengah malam, nah kayak gitu aja sih. Sekarang saya ingin menanyakan tentang pola hygiene, personal hygiene Ibu. Ibu untuk hari ini udah mandi? Saya belum mandi. Belum mandi. Ibu udah ganti pembalut atau celana dalam? Ya sudah. Itu pada saat Ibu mengganti pembalut atau celana dalam pada saat basah atau pada gimana? Kalau lagi lembut aja sih, kalau merasa kayak pembalutnya penuh baru ganti gitu. Ibu untuk aktivitas Ibu sehari-hari Ibu ngapain? Kalau sebelum sana sih saya ngantor ya, saya kan karyawan juga. Kalau udah persalinan saya belum masuk lagi, soalnya kan masih cuti. Gitu. Udah. Ini kalau pakai selimut
Jadi nanti kan selimutnya panjang tuh, ya ini harus menutupi semua bagiannya kecuali yang mau kita periksa aja. Kan kita mulainya dari atas ya. Jadi ditutupin semua bagiannya. Oke, jangan lupa ya selimut. Karena kalau nanti kalian ujian itu ada poin menjaga privasi pasien. Jadi jangan lupa pakai selimut. Oke, langkah pertama adalah informasikan. Ya, Ibu tadi saya sudah bertanya ya seputar kesehatan Ibu. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari mulai kepala sampai ke ya, dan nanti juga akan saya periksa bagian kelaminnya ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Oke, terus kita pakai APD ya. APD-nya apa aja? Apron, masker, kacamata Google, cup, kacamata Google enggak Cup. perlu, enggak apa-apa. Pakai cap ya. Cuci tangan ya, secara cuci tangan masih ingat nggak? Iya, tahu. Ya, 1, 2, 3, benar nggak? Terus 4, 5. Nah, terakhir kan? Nah, lupa ya, kan? Udah kelamaan ya, keringkan. Terus pakai apron, ini handphonenya nggak usah, nanti aja ketika mau periksa genitalia, genitalia ya, sama seperti ANC kan nggak pakai handphone. Oke, langkah pertama kita lakukan Teteh. ya, dan pemeriksaan suhu ya. Pemeriksaan suhu letakkan di aksila ya. Ibu maaf ini bisa diukir. Oke. Pemeriksaan tensi, Ibu nggak mau kalian pada salah lagi ya, udah tahu kan ya. Jangan lupa dibuka ininya ya. Saya ukur dulu ya Bu ya, tekanan darahnya ini ada di tengah ya, jangan sampai keliru. Tensi udah bisa semua kan? insya Allah Ya. bisa. Terus setelah itu tangannya di mana? Pakai Stetoskop, stetoskop. Tangannya di tangan kita di mana? di nadi, Di nadi ya, di arteris. brachialis, Hah? Ini bukan radialis. Oke. Di arteri radialis pompa sampai tidak ada tidak teraba denyut. Ketika sudah tidak teraba denyut, berarti kita naikkan 20 ya. Ya, kemudian sudah dinaikkan 20 ya, tangannya pindah ke sini, turunkan perlahan sampai ketemu dek pertama bunyi sistolik, dan bunyi diastoliknya adalah sampai bunyinya yang terakhir ya. bunyi terakhir ya, yang terdengar terakhir yaitu adalah bunyi Diastolis Oke. Normalnya berapa tensi? 120/80. Ya. Setelah itu periksa nadi dan Pernapasan, Nah, kalau nadi dilihatnya di mana? Di arteri radialis, radialis. Ya, kalau nadi dihitung selama 1 menit, 1 menit sambil kita hitung pernafasan. Pernafasan lihatnya di dada, dada. Ya, kalau dada nggak kelihatan ya udah berarti di perut. Ya, di perut ketika dia mengembang dan mengembisa kita hitung selama 1 menit. Ya, jadi harus pada bawah jam. Ya, yang ada yang ada detiknya. Oke, kalau sudah berarti lanjut ke pemeriksaan muka, langsung ke muka ya. Kita akan data fokus yang kita periksa.
Jadi ke muka aja. Muka apa yang diperiksa? Mata. Maaf ya, udemnya dulu. Ya, kita periksa. Oke, Ibu, ini bagus, tidak ada bengkak. Kemudian bisa lihat ke atas. Ya, konjungtiva tidak anemis, skleranya yang putih tidak Tidak ikterik. Oke. Hidung, mulut perlu diperiksa nggak? Enggak. Enggak, karena bukan data fokus. Ya, lanjut ke Dada. Dada, oke. Boleh kita periksa apa? Kita periksa jantung dan paru. Paru-paru. Ya. Kalau di sini berarti periksa jantung. Tidak ada bunyi Murmur. Ya, tidak ada bunyi murmur. Nah, kemudian Asma. sambil periksa paru kiri, tidak ada bunyi wheezing dan ronki. Tidak ada bunyi wheezing dan ronki. Kemudian lanjut ke payudara. Nanti kalau payudara usahakan pakai ini ya. Pakai pantung payudara. Oke, ini ceritanya. Oke, ibunya kan udah dicopot ya harusnya ya bajunya ya. Ya maaf, kamu pegang Oke, good. Ya, pertama kita lihat dulu ya simetris. Ibu bisa angkat kedua tangan ke atas. Ke atas. Nah, kita lihat simetrisnya. Simetris nggak kanan sama kiri? Simetris. Oke, dia bisa diturunkan lagi, Ibu. Nah, terus kita periksa yang panjang dulu. Berarti payudara Sebelah kiri. sebelah kiri. Oke, bisa dibersihkan dulu dengan kapas, harusnya kapas kecantikan itu loh, ya kan? Iya. Dengan ya minyak zaitun, minyak kelapa, atau dengan air Hangat. ya. Taruh dulu di sini kan selama 1 menit. 1 menit. Oke. Ibu bisa diangkat tangan kirinya, akhirnya diangkat satu. Oke, kita periksa ya benjolannya ya kan? Kita periksa benjolannya, ada benjolan atau tidak, ada pembendungan ASI atau tidak. Kalau ada bendungan ASI terasa seperti gerenjel-gerenjel di sininya ya, kemudian bengkak payudaranya ya. Ketika tadi kita inspeksi simetris atau tidak, kalau ada bendungan ASI dia lebih besar ya, lebih besar ininya apa dan sakit gitu. Oke, kalau sudah kita lihat daerah warnanya ini, warna payudaranya ada kemerahan nggak? Kalau ini ada nggak? Ada. Kalau ada kemerahan berarti ke arah Mastitis. mastitis. Oke, normalnya kan tidak ada ya. Oke, kemudian kita bersihkan putingnya dengan dikutir sedikit ya, langsung taruh di Bengkok. Kemudian lihat pengeluaran ASI ya, seperti kita mau merah ASI dengan huruf C ya, dari luar areola ya, dari areola sampai ke ujung Puting. ke pangkal puting ya. Jadi putingnya jangan ditarik gini ya, sampai ke pangkal puting aja ya, dari areola sampai ke pangkal puting. Oh, ini ada nih asinya. Kalau 6 jam berarti asinya jenis apa? Kolostrum. Kolostrum. Dan ada nanah atau tidak selain asi? Kan beda ya nanah sama asi ya. Kalau ada nanah berarti nanti ke arah Abses payudara. Oke, satu sudah. Ya, kita tutup. Berarti sekarang yang sebelah Kanan. Tangan kiri ibu bisa diturunkan. Sekarang tangan kanannya diangkat ke atas. Ya, kita bisa ajarkan ibu juga nih. Ya, jadi nanti siapkan kapas untuk bersihkan puting itu berapa? 2. Ya kan ini ada kom-kom kosong nih. Berarti taruh di kom kosong. Ya. Bisa ajarkan ibu juga untuk sekalian perawatan payudaranya. Ya, ibu sudah bisa untuk meraba daerah payudara? Sudah? Kalau sudah bisa, ibu bisa raba dengan tangan yang sebelahnya. Gitu kan?
diraba memutar. Siapa? Oke. Kayak kaku tangannya. Ya, seperti itu ya. Ada benjolan tidak? Tidak ada sakit ya di payudara ya. Oke. Kalau sudah berarti bersihkan puting. Kita lihat warna areolanya ya. Hitam, coklat Kehitaman. Bagaimana, bersih atau tidak? Areolanya bersih nggak? Putingnya bersih nggak? Dilihat dari ininya ya. Oke, kalau sudah berarti cek pengeluaran ASI. Maaf ya Bu ya, saya cek ASI-nya. Ini udah keluar ini. Ya, oke bagus ya Bu ya. Oke, nah jangan lupa ya pasiennya diajak ngobrol. Jadi jangan kita Indonesia Raya tapi diajak ngobrol pasiennya. Oke ya, jadi usahakan tetap menjaga privasi pasien ya. Kalau mau periksa payudara kiri berarti payudara kanan Tutup. ditutupi. Begitu juga sebaliknya. Ya, oke, kalau sudah dari payudara berarti ke perut. Nah, perut ini gampang banget nih. Apa aja yang diperiksa? TFU. Oke, cek TFU. Ini misalkan ini pusat. Ya, kalau 6 jam berapa? 3 jari di bawah pusat. Misalkan lihat TFU sama kayak ibu hamil. Jadi ada seperti balotemen gitu. Ya, seperti ada ada selaputnya gitu yang keras. Ya, cari itu ya ininya TFU-nya, fundus uterinya. Oke, ini ceritanya adalah pusat, berarti kira-kira segini, 3 jari di bawah pusat. Oh, ini bagus Ibu untuk pengembalian rahimnya ya. Nah, dicek juga kontraksinya gimana. Ya. Cek kontraksi itu di mana? Berarti di fundus uterinya. Ya. Oh, ini masih keras kok Bu, berarti bagus. Ya, kalau misalkan lembek ajarkan Mastitis. Oke, setelah mastitis kontraksi masasi. berarti cek ke kandung Kemih. Kandung kemih itu di mana? Di simpisis. Coba pegang simpisis masing-masing. Simpisismu di mana, Mel? Oke, di situ simpisis. Ya. Oke, di situ simpisis. Ya, simpisisnya gimana? Kandung kemihnya gimana kalau tandanya penuh? Keras. Keras. Ya, keras. Ya, kalau misalkan keras berarti kandung kemihnya penuh. Dan tanya ibu udah pipis belum? Belum ya? Ini penuh nih Bu kandung kemihnya, jadi nanti Ibu harus pipis ya. Udah bisa jalan belum? Belum bisa jalan, nanti latihan ya. Nanti latihan jalan ya. Kalau bisa nanti pipisnya di kamar mandi. Ya, kalau mau saya bantu di atas tempat tidur. Ini contoh pasien yang males. Mager. Yang mager ya. Harusnya dia udah harus bisa ke tempat tidur. Oke, nanti Ibu pipis ya. Oke. Ya. Kalau sudah Boleh, Ibu. berarti ke Genitalia. ekstremitas eksibisi. genitalia terakhir. Oh. Ya, karena nanti kita kan memakai handscoon kan. Jadi ekstremitas. Ekstremitas mana dulu yang diperiksa sayang? Atas. Atas. Berarti periksa Tangan. tangan kirinya diperiksa. Oke, apa yang diperiksa? Udem. Cara periksa udem gimana? Tekan. Ya, Balik lagi. dengan 2 jari kemudian usap. Tekan, usap. Ya, kalau dia ada cekukan, ya ketika ditekan dan kembalinya lebih lama, berarti ini ada Udem. Oke, balik. Cek. Ucap nggak? Telapak tangan bisa bandingkan dengan telapak tangan kita kalau telapak kita normal. Oke. Ya. Oke, lihat juga kuku-kukunya. Ya, bersih, terus kemerahan atau ada kebiruan. Ya, setelah itu di bagian sebelah Kanan. jangan lupa ya, jangan kiri aja, yang kanan juga diperiksa. Sama udem tidak ada. Oke, kamu agak pucat ya. Oke, ya, sama ada kebiruan enggak? Ya, di sekitar kuku. Setelah itu baru ke ekstremitas bawah. Nah, ekstremitas bawah kamu harus hafalkan apa aja. Ya, saya periksa sebelah kiri dulu ya Bu ya. Oke. Di ekstremitas bawah apa yang diperiksa? Yang pertama adalah Udem. udem. Udem ada berapa? 4.
Ada berapa? 3, Heeh. 4. Ya, jangan lupa. Pertama di dorsalis. Ini namanya apa ini? Duh, apa sih? Lupa lagi. Punggung Punggung kaki. Nah, berarti untuk mengecek di sini namanya dorsalis pedis. Apa? Dorsalis pedis. Pedis. Nah, ini kita tekan usap di dada udah. Kemudian di mana lagi? Mata kaki. Ya, bawah mata kaki. Namanya apa? Dorsal. Osmaleolus. Osmaleolus. Oke, osmaleolus. Nah, yang ketiga di retibia, dekat tulang keringnya ini. Tibia. Retibia. Ya, tibia dan retibia. Oke. Kalau sudah berarti cek varises. Ini kan nanti ibunya nggak pakai celana dalam ya. Iya. Cek varisesnya. Ya. Biasanya varises kan ada di sini nih. Mm-mm. Jangan hanya cek di tungkai, tapi cek juga dari paha. Oh. Ya, dari paha sampai ke tungkai. Oke. Cirinya varises gimana? Ada gerindul-gerindul gitu deh. Kayak urat-urat gitu ya. Ya, kayak urat ya, kayak urat yang melingkar-lingkar gitu. Iya. Ya, oke. Setelah itu kita cek tanda ho. Hah? Tanda apa? Tanda homan. Honya homan. Ada yang ingat? Enggak. Apa tanda homan? Tanda dari tromboflebitis kan? Ada apa berarti di tanda homan? Rasa panas di sekitar betis, terus Kemerahan. nyeri, Iya, kemerahan. Kita cek tanda homannya kan kemerahan tadi udah bisa dilihat sambil melihat varises kan. Kemudian cek ada kekakuan sendinya enggak. Cara ceknya gimana? Satu tangan yang tidak dominan kita taruh di atas lutut, satu lagi memberi tekanan ke betis. Tekuk. Ya dengan cara gimana? Ya, ini ceritanya ditarik ke atas seperti ini, ke arah ibu. Ya, kita memberi tekanan di daerah sininya. Ya, apakah ada nyeri atau tidak? Kalau tidak ada nyeri berarti tanda homannya negatif. Ya, tapi ketika kita ini tarik ke arah ibu, kita lihat responnya ibu. Ibu merasa kesakitan nggak? Ibu sakit atau kita bisa juga tanya, ya ibu sakit? Tidak, berarti tanda homan negatif. Tapi ketika ibu langsung au gitu kan, ibu sakit ya bu? Iya, berarti ada nyeri tekan. Oke, bisa ya, ada bayangan ya. Nah itu kita periksa tanda homannya. Oke, udah, berarti udah nih sebelah kiri. Sekarang yang kanan juga kita periksa, tanda homannya tidak ada. Sekarang periksa yang bagian kanan. Tadi apa dulu yang diperiksa? Udem. Udah di mana aja? Punggung dorsalis pedis. Osmaleolus dan retibia. Oke, terus cek. Maaf ya bu, saya cek. Varises, kemerahan ya. Setelah itu cek tanda Homan. Tanda homan ibu sakit. Oke, clear ya sampai sini ya. Udah, ekstremitas sudah selesai. Terakhir cek Genitalia. Oke, genitalia sama seperti kalian mau periksa ANC, berarti harus melakukan Vulva hygiene. Oke, sekarang ibu bisa tekuk kedua kakinya. Oke, bisa dilebarkan kedua tungkainya. Ini selimut dibuat segitiga ya. Oke, dibuat segitiga dulu. Tadi mana pantung vulvanya ya? Udah diambil belum? Pantung vulva Itu di belakang. Ika di belakang Ika. Di belakang Ika. Nah, oke aja. Pasang perlak dulu. Pasang perlak dari yang terjauh ke yang terdekat biasanya. Dari Yang terdekat ya. Terdekat. Jadi ini gulungannya ini dari yang sini dulu ya. Anjurkan ibu untuk ibu bisa miring kiri. Miring kiri ya. Sekarang miring kanan. Kan seperti itu kan? Iya. Ya, jadi cuci tangannya tadi di awal ya, kita nggak usah cuci tangan lagi. Tinggal pakai hand. Nah ini ceritanya kan ada di sini. Ya
ya kan? Nah, nanti bisa kita buka dulu seperti itu ya. Oke, pakai handphone, dekatkan alatnya. Mau periksa jahitan kan? Berarti kita butuh betadine ya, sama Kasa. kasa. Oke, pakai handphone. Kita ngantuk deh. Mau bayi. Kenapa? Mau bayi. Ya kalau periksa nifas nanti biasanya periksa bareng sama bayinya. Tapi ketika ibunya diperiksa, bayinya dipegang siapa gitu ya, suaminya atau yang nganterin. Sampai robek ya, karena ibu pakai jam, harusnya nggak boleh. Ya, kita vulva hygiene. Ambil kapasnya 5 ya. Ini kan diperes dulu. Kemudian bersihkan labia mayora terjauh, labia Minora terdekat. Nah, mau periksa labia Minora. Kalau mau bersihkan labia minora berarti dibuka kan? Iya. Labia mayoranya pakai tangan kiri. Labia minora terjauh, labia minora terdekat. Jadi dari klitoris sampai Anus. anus. Oke, yang kita periksa apa? Inspeksi dulu. Apa? Penjelasan Varises. inspeksi. Membekas. Varises. Oke, tidak ada varises. Terus pembengkakan di vulva atau hematoma vulva. Apalagi kalau dia pas persalinannya ngedennya terlalu lama kan bisa bengkak ini vulvanya. Ya, kita lihat pembengkakan di vulva. Kemudian pengeluaran. Nah, apa pengeluarannya kalau Ibu Nifas? Lokea. 6 jam lokeanya apa? Rubra. Rubra. Ingat ya, lokea sama TFU itu harus Sesuai. disesuaikan nanti dengan kunjungan. Nah, jadi harus dihafalkan ya. Lokea rubra warnanya Kehitaman. masih merah. Merah kehitaman. Merah segar. Oke, setelah itu kita palpasi. Ya, bisa kita cek kelenjar scan. Kelenjar apa? Scan. Kelenjar scan apa Bartholin? Yang di Scan. iya. Scan apa Bartholin? Scan. Scan ya. Oke, tidak ada pembesaran di sini kelenjar Scan. Bartholin. Tidak ada pembesaran. Oke, setelah itu kita cek jahitan. Cek jahitan jangan lupa pakai kasa dan Betadine. Kalau 6 jam, 6 hari, ya itu harus cek jahitan. Tapi kalau udah 6 minggu nggak cek jahitan nggak masalah. Ya, ini nanti bisa kita lipat ya di 2 jari kita, atau mau langsung gini juga nggak apa-apa ya. Kan ini udah ya dimasukkan ke dalam sini. Jadi tangan kanan tuh harus tetap selalu steril karena kita akan memasukkan kasa ya untuk ke dalam vagina kan untuk cek jahitan. Biasanya kalau grade 2 itu robeknya sampai dalam sini. Ini kan vagina. Ya, vagina kan. Jadi sampai dalam sini nih robeknya. Sampai ke perineum. Nah, ototnya yang kena. Gitu, sampai ototnya. Tapi kalau grade 1 mungkin cuma luarnya aja kulitnya perineum yang kena. Tuh, jadi kita harus cek jahitan yang di dalamnya ini. Ya, gimana caranya buka labianya? Ya, bisa kasanya tadi diselipkan di jari kita. Bisa juga langsung seperti ini. Yang penting udah dikasih betadine, ya. Sambil ditekan, sambil dilihat, ya. Gimana penyembuhan lukanya? Penyembuhan luka yang bagus itu tergantung dari kunjungannya ya, tergantung dari berapa hari nifasnya. Kalau 6 jam yang bagus adalah dia tidak terjadi pembengkakan, kemudian jahitannya itu menyatu. Kan ada yang jahitannya sampai lepas simpulnya. Nah, itu berarti harus diulang kalau masih 6 jam gitu ya. Nah, tapi kalau kunjungannya 1 minggu habis lahiran, berarti kan 6 hari. Harusnya itu jahitannya sudah menyatu.
dan ininya masih sudah kering, jahitannya sudah kering kalau 1 minggu. Ya, jadi tidak basah, tidak menyenyek, tidak bau gitu. Ya, jadi kita cek jahitannya, ya, dengan kasa dan Betadine. betadine sampai ke bawah. Kalau ada jahitan sampai ke perineum sampai ke bawah. Oke, ini ibu jahitannya bagus, ya. Kalau mau dibantu pipisnya di sini, berarti masukkan Kateter. masukkan kateter. Pispot. Oh, pispot. Kateter lagi. Pispot untuk wanita, ya. Anjurkan ibu untuk angkat Bokong. terus nanti pispotnya taruh di sini kan. Kita rangsang pakai air hangat, ya. Disiram dari sulfat. Siram pakai air hangat untuk merangsang buang air kecil. Ya, kalau masih emang nggak bisa juga baru dipasang kateter. Jadi jangan langsung pasang kateter. Ya, kalau ibunya udah bisa jalan, langsung aja jalan, gitu ya. Setelah itu jangan lupa ya pemeriksaan genitalia, jangan lupa hemoroidnya. Ya, anusnya ada hemoroid nggak? Ya, kalau sudah berarti udah nih pemeriksaan kita dibereskan dulu, jangan lupa ya. Digulung ternaknya ibu miring ke kiri, ke kanan, sekarang ke kiri. Ya, ini taruh di warna Merah. merah. Ini buang ke sampah kuning, terus bengkoknya rendam di Air klorin. Ini semua rendam di Klorin. Oke, ini kan masih bisa ya dipakai, berarti ditutup lagi. Oke, ya. Ibu boleh diluruskan lagi kakinya. Ya. Kita buka dulu handscoon-nya, ya. Setelah itu cuci tangan. Ya, setelah cuci tangan, baru nanti kita lanjutkan dengan konseling. Oke, dengan konseling apa PMS. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu beritahu pemeriksaan penunjang. Nah, habis ini baru pemeriksaan penunjang. Ya, kalau mau dilakukan pemeriksaan penunjang berarti habis ini. Misalkan kelihatan pucat nih, berarti indikasi untuk melakukan HB. Ya, matanya anemis, berarti indikasi untuk pemeriksaan HB. Tapi kalau kira-kira semuanya bagus, ya, dari tangannya nggak pucat, matanya tidak anemis, berarti nggak usah periksa HB. Begitupun dengan urin. Ya, kalau tidak ada indikasi untuk pemeriksaan urin, berarti nggak usah periksa urin. Gitu, oke? Oke, terus berarti kita lanjutkan dengan Konseling. Lanjutkan dengan konseling. Ingat, konseling sesuaikan dengan kondisi ibu. Hari kunjungannya juga disesuaikan. Masih ingat ya tujuan kunjungan setiap kunjungan nifas? Ya, coba ibu tes dulu. Kalau yang 6 jam apa tujuannya? Involusi uteri. Pendarahan. Mencegah pendarahan dan memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Berarti diapain tuh kita PNKes-nya atau konselingnya? Memberi arahan pada ibu tentang luka jahitan sama mengecek apa jahitan. Tadi udah dicek untuk mencegah pendarahan. TFU. TFU bukan sih? Nggak, bukan deh. Terus. Kemarin. Mencegah pendarahan malah dikasih tahu tidak menahan buang air kecil. Terus apa lagi? Masase uterus. Apa lagi? Ayo apa lagi? Menyusui. Anjurkan ibu untuk menyusui. Terus Mobilisasi. Berarti itu semua kita beritahu tuh ke ibunya. Ya. Nah, berarti setelah pemeriksaan fisik kita konselingnya bisa pada saat ibunya duduk atau pada saat ibu di tempat tidur. Ya, beritahukan ibu hasil pemeriksaan. Berarti gimana konselingnya? Ibu, setelah saya periksa, hasil pemeriksaannya semuanya dalam keadaan normal, dalam keadaan baik. Tekanan darahnya 120/70. Ya. Kontraksinya juga bagus, Bu. Ibu sudah sering untuk masase uterus, bukan jangan masase uterus ya.
Sudah sering diputar ya Bu ya perutnya ya. Ya, ini bagus Bu kontraksinya. Ya, pendarahannya juga normal. Ya, Ibu harus tidak boleh menahan buang air. Dan hasil pemeriksaan dulu, hasil pemeriksaan semua dalam keadaan normal. Ya, tadi jahitannya juga bagus ya Bu ya, penyembuhan lukanya bagus. Oke, terus yang kedua berarti rencana yang kedua apa? Misalkan mau mencegah pendarahan dengan tidak menahan BAK. Berarti gimana konselingnya? Ibu tidak boleh menahan buang air kecil. Tadi saya periksa kandung kemihnya penuh. Ya, kalau Ibu terus-terusan menahan buang air kecil itu akan mempengaruhi proses pengembalian rahimnya dan bisa membuat nantinya juga menjadi perdarahan. Oke, apalagi mobilisasi gimana? Berarti konselingnya gimana Rita? Konselingnya mobilisasi? Ibu. Ibu ini tadi. Iya. Ibu untuk apa? Untuk pemeriksaan Gimana mobilisasi? Kan kamu nanti buat rencana kan yang mau di konseling apa saja dan apa saja. Ya, gimana realisasinya ketika konseling tentang mobilisasi? Ibu apa? Ya, siapa yang mau bantu Rita? Kita harus belajar komunikasi nih. Ayo, lagi siapa yang mau bantu Rita? Ini mau liatin gua sih. Nabila. Iya. Nabila. Siap Bu. Gimana? Mobilisasi. Mobilisasi. Ibu nanti setelah pulang dari pemeriksaan ini, Ibu diharapkan Masih 6 jam. Berarti sekarang Ibu harus belajar gerakin kayak apa namanya? Si miring kanan, miring kiri gitu bukan? ya, Ibu harus belajar Iya. jalan. Iya. Ya, pertama Ibu harus miring kiri Miring sama kiri, miring kanan. kanan. Udah bisa belum Bu? Udah, berarti sekarang belajar duduk ya. Yuk duduk berarti. Oke, pusing nggak? Enggak, sekarang bisa berdiri. Nah, Kamu lupa pakai celana. ya, berdiri, coba. Oke. Nah, sekarang jalan perlahan ya. Pusing nggak? Tidak Ibu. Ya, sekarang jalan perlahan. Oke, ya, Ibu nanti harus latihan banyak jalan ya. Tidak boleh terus-terusan di tempat Tidur. Oke, terus apa lagi? Boleh duduk. Terus lanjutkan Ibu untuk menyusui. Gimana Rizka kalau menyusui? Ibu Puspa, lu apa? gimana ini? Ibu harus sering menyusui bayinya minimal berapa jam sekali? 3 jam sekali. 2 jam sekali. Atau jika bayi menangis atau meminta. Oke, terus kenapa itu? Karena bisa mencegah Perdarahan. Oke, terus mengajarkan ibu cara menyusui, ya enggak? Ya, apalagi ini masih 6 jam kan, mengajarkan ibu cara menyusui. Gimana caranya? Coba Rizka, udah bayi kan? Baby. Nah, pakai baby. Nah, gimana caranya? Ada yang tadi yang nifas mana ya? Boleh, yang gede ya. Iya, baby jumbo. Gimana cara menyusuinya? Jadi ibunya jangan sampai ketiduran Bu yang pertama. Nah, Terus itu untuk menyusuinya gimana sih Bu? Buka dulu payudaranya. Kalau ketemu yang 6 jam, kalau ketemu nifas 6 jam, kalian konselingnya sampai ke mengajarkan ibu cara menyusui ya. Nah, makanya dihafalkan nih cara menyusui, kan udah belajar kan? Nah, ya gimana? Terus kalau misalkan bayinya tidur, dibangunin dulu itu ya. Dibangunin dulu. Habis itu baru Cara menggendongnya dulu deh, gimana? cara gendongnya gitu. Gimana ya? Gimana? Coba narasikan gimana? Jadi untuk cara gendongnya ini tuh Kepalanya kepalanya terus apa nih? Depan. di antara siku.
bayi memegang bokong Bokong bayi. Ibu tidak boleh menggantung kakinya di saat duduk, bisa tidur ya. Terus gimana lagi? Terus Perut bayi menempel dengan perut ibu. Nah, itu dinarasikan ya. Perut bayi menempel dengan perut ibu. Terus Mukanya madep ke kepala berada satu garis lurus, telinga berada satu garis lurus dengan bahu. tangan dengan tangan bayi. Coba itu udah satu garis lurus belum? Telinga yang ini yang di luar yang di atas. Nah, udah kan ada kan yang bayinya malah ke kiri gitu kan, itu enggak satu garis lurus. Terus mulut bayi Mm-mm. didekatkan ke puting Ke puting ibu. Terus tangan kita gimana membentuk huruf C, masukkan ke mulut bayi sampai sebagian besar areola areolanya udah masuk. Terus apa lagi? Apa yang diajarkan udah itu aja? Kalau duduk bisa begini. Kalau buat untuk 2 anak bisa begini. Nah, ya satu anak dulu lah deh, satu anak. Bisa gitu. Oke, gitu ya. Terus usahakan hidung bayi tidak tertutupi Payudara. Oke, bibir bayi gimana bibir bayinya? Kalau pelekatan yang benar gimana? Menyen- Pelekatan yang benar itu areolanya masuk sebagian besar ke mulut bayi. Terus bibir bayi agak doer ke bawah, ya enggak? Terus ada suara hisapan dan ini perahan. Ya kan dia kan enggak hisap dulu tapi ada istirahatnya, hisap lagi gitu ya. Oke, semua bisa ya? Ya, coba mau dicoba nggak? Ibu Boleh. mau tes lagi nih, satu orang lagi nih untuk mengajarkan cara menyusui. Siapa yang maju? Mbak Uci dong, Mbak Uci. Ya udah. Uci ya panggilannya harus dulu ya. Aku dimana nih? Ya situ boleh. Uci nggak kelihatan. Ya pasti ya. Tengklak. Neng Oh nih. ya, jangan lupa setelah menyusui disendawakan bayinya. Ya. Awalnya dia jangan sampai ketiduran. Terus dia juga jangan sampai ketiduran. Terus menggendongnya tangan kirinya di bokong. Tangan kiri. Tangan kanan Kiri. Tangan di bokong. menyangga bokong. Dia menyangga Kepala berada di antara Setelah siku. Selanjutnya sejajarkan telinga dengan tangan. terus Sejajar. Selanjutnya tuh perutnya belum nempel, Oh, iya. jadinya dia agak miring. iya, Gitu. tempelkan perut kepada perut ibu. Nah, perut bayi ke perut ibu. Ya, selanjutnya apa sih bentuk tangan C, dekatkan ke mulut. Masukkan sebagian besar areola ke dalam mulut bayi. Ya, pastikan hidung tidak tertutup oleh payudara. Terus setelah disusui, Ya, setelah disusui, jangan lupa untuk disendawakan. Bagaimana caranya? Ya, terus ya. Oke, yuk. Yeay, Mbak Uci. Oke ya. Setelah mengajarkan ibu cara menyusui, itu sama lagi menkesnya. Sesuai dengan keluhan ya, jangan lupa ya, keluhan itu tadi di awal di atasnya. Ya kalau ada nyeri luka jahitan berarti beritahu ibu. Ibu, ini nyeri jahitan yang dialami ibu adalah hal yang normal, hal fisiologis, nanti akan berkurang dengan sendirinya dan nanti saya juga akan berikan obat untuk mengurangi rasa nyeri. Kayak gitu kan. Nah, terus apalagi yang perlu diberitahukan? Beritahukan tanda bahaya. Berarti ibu, kalau ibu ada tanda-tanda bahaya pada masa nifas, seperti kasih tahu apa aja? Demam tinggi, Pandangan mata kabur, demam tinggi, terus mual muntah, sakit kepala hebat, terus mual muntah juga ya? Mual Enggak. muntah enggak ya? pembengkakan di muka sama tangan, terus payudaranya bengkak, nyeri di Ulu hati. bagian betis, ya, terus pengeluaran pervaginam yang
Bau. bau ya, atau nyeri ya, nyeri di bagian perineumnya, berarti anjurkan ibu untuk segera datang ke tenaga kesehatan terdekat. Terus apa lagi? Di situ KB. KB juga enggak? KB boleh ya, tapi nanti KB khusus di 2 minggu ya. Jadi nih pas 2 minggu itu beritahukan ibu tentang penggunaan KB ya. Nanti kan ada tuh tujuannya, KB itu di 6 minggu kan, tapi 6 minggu itu harus sudah dipasang KB-nya ya. KB-nya harus sudah dipasang, tapi kita beritahukan KB yang boleh itu pas 2 minggu ya. Jadi beritahukan ibu macam-macam KB yang bisa digunakan untuk ibu pasca melahirkan ya, seperti suntik 3 bulan. pil Progesteron, progesteron, progesteron. terus IUD. Nah, ibu juga bisa menggunakan KB alamiahnya, namanya metode Mal. metode amenorelaksasi. Laksasi. Ya, mal itu kapan saja bisa dipakai? Ketika ibu menyusui eksklusif ya, terus belum mendapatkan menstruasi, dan bisa dipakai selama 6 bulan setelah Persalinan. ya, sampai 6 bulan setelah persalinan. Jadi lebih dari 6 bulan nggak boleh ya, harus dengan KB yang lain lagi gitu ya. Dan usahakan nanti pada saat ibu kunjungan 6 minggu sudah dipasang KB-nya ya, sudah tahu rencana KB-nya apa. Terus apa nih yang buat 6 jam? Ajarkan ibu cara perawatan tali pusat. ya. Kalau belum bisa, ajarkan perawatan tali pusat dengan apa? Dengan Pakai itu dengan minyak. biarkan tali pusat bersih dan kering ya, tidak perlu diberikan apapun ya, termasuk betadine. Ajarkan ibu cara memandikan bayi. Ibu sudah bisa belum cara